Bagaimana saya yang dulunya itu minder dan demam panggung bisa menjadi pengkhotbah. Jadi sewaktu saya remaja, ketika saya berbicara di depan orang banyak, saya mengalami traumatik karena beberapa kali mengalami kejadian memalukan waktu berbicara di depan orang banyak. Jadi saya sangat takut sekali kalau harus berbicara di depan orang banyak. Bisa dibilang traumatik gitu, karena sewaktu saya remaja, saya belum pernah berhasil berbicara di depan orang banyak. Selalu gagal dan malu-maluin. Dan itulah yang membuat saya traumatik atau takut berbicara di depan orang banyak. Saya juga dulu orang yang minder. Kami bukan dari keluarga yang berada ya, keluarga yang berkecukupan, tetapi dulu saya sekolah di sekolah yang elit, di sekolah saya yaitu di SMP Katolik. Di situ banyak orang-orang berduit ya. Dan saya bukan dari keluarga yang kaya, jadi saya dulu minder juga. Saya minder, terus saya juga malu dan punya traumatik berbicara di depan orang banyak, demam panggung. Dan itu terus berlanjut. Waktu saya kuliah, saya pernah presentasi itu nggak melihat ke audiens, tapi banyak melihat ke LCD, ke layar. Dan ya, saya bergumul dengan demam panggung, dengan minder itu cukup lama. Dan bagaimana saya bisa berubah dari orang yang minder, dari orang yang demam panggung, menjadi orang yang lebih percaya diri, menjadi orang yang bisa dibilang bisa berbicara di depan orang banyak, bahkan bisa berkhotbah. Bagaimana semua itu bisa terjadi? Ya, itu semua karena kasih karunia Tuhan di dalam hidup saya. Jadi sepanjang hidup saya banyak diproses oleh Tuhan. Dimulai dari hal-hal kecil. Saya yang malu, nggak bisa berbicara depan orang banyak. Saya yang nggak bisa sharing firman, susah sharing firman. Perlahan-lahan Tuhan proses, Tuhan ubahkan, sehingga saya bisa sharing firman Tuhan, bahkan bisa sampai berkhotbah. Jadi itu melalui proses yang panjang daripada Tuhan. Jadi bagaimana saya bisa berubah adalah karena melalui prosesnya Tuhan. Dulu saya ketika sharing firman Tuhan itu agak belepotan gitu ya, dan gugup juga. Bahkan waktu saya sharing awal-awal, bikin video sharing firman Tuhan di Instagram, saya pernah nonton video saya, itu saya ngomongnya belepotan ya dulu. Selain belepotan juga saya ulang berapa kali untuk mengerti, karena kata-kata saya sendiri susah mengerti, apalagi orang lain gitu kan. Tapi saya tetap konsisten bikin video untuk sharing firman Tuhan, karena saya ingin sharing tentang Tuhan Yesus ke banyak orang. Lalu saya bertumbuh dan dibentuk di komunitas kecil. Kalau orang-orang menyebutnya itu komsel, kalau di tempat kami itu disebut magnet. Dan di situ ketika gembala saya memberikan saya kesempatan untuk sharing firman, saya waktu itu meskipun takut-takut, saya tetap iakan karena saya percaya Tuhan ajarkan saya untuk tunduk kepada otoritas. Dan ketika saya lakukan itu, semakin sering saya sharing firman di komunitas kecil, saya sudah mulai bisa sharing firman Tuhan. Dan itu saya lakukan konsisten, secara nggak sadar saya dilatih Tuhan untuk berbicara di depan orang banyak meskipun masih sedikit orang, beberapa orang. Tapi itu awal yang bagus untuk kita belajar. Lalu saya juga sering bikin konten video rohani, sharing firman Tuhan seperti ini di Instagram. Dan tanpa saya sadari, ketika saya sharing firman Tuhan, sebenarnya saya sharing firman Tuhan karena saya berpikir seperti ini. Kalau suatu saat saya dipanggil Tuhan, saya nggak bisa sharing firman Tuhan lagi. Seenggaknya kalau saya dipanggil Tuhan, konten-konten saya di Instagram, di YouTube, di Facebook, dimanapun, itu bisa tetap sharing firman Tuhan. Sehingga sekalipun saya sudah saatnya dipanggil Tuhan, firman Tuhan itu terus disampaikan ke generasi selanjutnya. Itulah yang mendorong saya untuk bikin konten video rohani di Instagram, di YouTube, di Facebook,
Dan saya nggak mengira ketika saya konsisten bikin video rohani, ternyata saya jadi bisa sharing firman Tuhan itu lebih ringkas. Saya pernah waktu itu dites untuk berkhotbah dalam waktu 5 menit. Tapi ternyata nggak 5 menit pun meringkas materi khotbah jadi 1 menit pun saya ternyata puji Tuhan bisa. Kenapa? Karena saya sudah terbiasa bikin konten video firman Tuhan di Reels Facebook itu cuma 1 menit, bahkan kurang. Dan di situ saya juga terlatih untuk belajar berkhotbah. Nah, lalu bagaimana ceritanya saya bisa berkhotbah, berbicara di depan banyak orang? Jadi suatu ketika gembala di gereja kami merekomendasikan saya untuk menjadi pengkhotbah. Tidak lama setelah itu di gereja dibuka kelas khotbah atau kelas homiletika. Dan saya kaget ternyata saya dimasukkan nama saya untuk masuk kelas homiletika, kelas khotbah tersebut. Oleh ketua pemuda di tempat kami ya, nama saya dimasukkan. Dan akhirnya saya ikut kelas khotbah. Tapi waktu itu saya masih punya masalah dengan berbicara di depan orang banyak. Saya demam panggung, saya minder. Lalu tiba saatnya untuk praktek, dan ketika mau praktek, saya takut sekali waktu itu karena saya belum beres dalam mengatasi masalah traumatik saya dengan berbicara di depan orang banyak. Lalu waktu itu ketika mau praktek khotbah, saya sempat berdoa dengan Tuhan. Saya berdoa dan berpuasa. Tuhan, perlu nggak sih aku khotbah depan orang-orang? Waktu itu saya sudah jadi gembala di komunitas kecil ya. Kan cukup aja kalau misalnya saya melayani engkau sebagai multimedia atau sharing firman di komunitas kecil, kan nggak harus di banyak orang, Tuhan. Apa perlu saya khotbah depan banyak orang? Kalau misalnya ini bukan panggilanku, Tuhan, lebih baik kamu gagalkan saja. Kalau ini bukan panggilanku, Tuhan, lebih baik kamu gagalkan saja daripada saya pingsan di atas mimbar. Saya doa seperti itu waktu itu dengan Tuhan. Saya berdoa dan berpuasa, bergumul dengan Tuhan. Saya mengasingkan diri ke tanah kami yang kosong di tengah hutan gitu ya, hutan kota. Saya camping di situ, saya berdoa, saya berpuasa, saya bikin materi khotbah sambil saya bertanya dengan Tuhan. Apa perlu Tuhan aku jadi pengkhotbah? Kalau bukan panggilanku, gagalkan aja Tuhan. Gimana caranya gagalkan? Jangan sampai saya sharing firman atau khotbah di praktek gagalkan semuanya. Kurang lebih seperti itulah pikiran saya waktu itu, doa saya waktu itu. Lalu waktu itu saya mendengar khotbah evangelis Daniel Kolenda. Dia adalah penerusnya Reinhard Bonnke. Jadi Reinhard Bonnke ini adalah penginjil yang luar biasa dipakai Tuhan di Afrika, tapi dia pernah juga ke Indonesia. Dan sewaktu dia bikin KKR di Indonesia dulu, mama saya yang kanker payudara sembuh. Nah, lalu ya sembuh oleh karena kuasa Tuhan Yesus melalui hambanya evangelis Reinhard Bonnke. Nah, Daniel Kolenda ini adalah penerusnya Reinhard Bonnke. Saya dengar khotbahnya Daniel Kolenda. Waktu itu dia bilang gini di khotbahnya. Suatu kali ada seorang datang kepada saya. Dia bertanya, bagaimana kita bisa tahu panggilan kita yang daripada Tuhan? Lalu menariknya Daniel Kolenda ini menjawab, dia bilang, untuk kamu tahu panggilanmu yang daripada Tuhan, kamu nggak perlu sampai berdoa dan berpuasa. Wah, saya kaget ya. Soalnya saya nanya panggilan itu sampai berdoa dan berpuasa waktu itu. Kok bisa pas? Lalu dia bilang, kalau kamu mau tahu panggilanmu yang daripada Tuhan, itu sudah tertulis 2000 tahun yang lalu di Alkitab. Dikatakan, preach the gospel. Preach the gospel to every creature. Saya langsung ingat Markus yang terakhir. Saya buka King James Version dan kata-katanya tepat.
Preach the gospel to every creature. Preaching, berkhotbah. Dan di situ saya disadarkan Tuhan bahwa setiap kita ini dipanggil untuk memberitakan Injil, untuk berkhotbah. Dan di situ saya seperti ditemplak oleh Tuhan ya. Rasanya pipi saya seperti ditampar. Bukan yang benar-benar terasa seperti ditampar ya, tapi saya merasa seperti ditampar. Dan ketika mendengar kata-kata itu rasanya seperti ditampar. Saya salah bertanya dengan Tuhan. Perlu nggak Tuhan aku khotbah-khotbah seperti ini? Tapi Tuhan ingatkan saya, Tuhan sadarkan saya untuk preach the gospel to every creature. Untuk berkhotbah. Jadi bukan masalah perlu atau enggak aku berkhotbah depan orang banyak, tapi kemanapun Tuhan utus, kita harus pergi. Saya harus pergi. Mau sedikit orang, mau banyak orang, saya harus pergi untuk preach, untuk preaching. Saya benar-benar ditemplak Tuhan waktu itu. Jadi kita nggak boleh pilih-pilih. Mau sharing firman ke sedikit orang atau ke banyak orang seperti saya. Mau yang di sedikit orang aja. Nggak mau khotbah ke banyak orang. Kalau Tuhan suruh kamu khotbah ke banyak orang, kamu harus pergi. Begitu juga untuk orang-orang ya. Ada juga orang yang kebalikannya. Mereka maunya khotbah depan banyak orang. Kalau yang sedikit mereka nggak mau. Nah kalau saya waktu itu maunya yang sedikit-sedikit aja. Kalau yang depan banyak orang nggak mau, takut gugup atau segala macam. Tapi saya ditegur Tuhan di situ untuk memberitakan Injil, untuk berkhotbah kemanapun Tuhan utus, mau sedikit atau banyak orang. Kalau Tuhan panggil saya untuk berkhotbah ke banyak orang, maka saya harus pergi. Dan daging saya waktu itu takut. Terus terang daging saya takut ya. Meskipun saya bersukacita, roh saya bersukacita, tapi daging saya waktu itu takut. Aduh, gimana kalau aku salah ngomong, gimana kalau aku pingsan, gimana kalau aku tiba-tiba gugup, tiba-tiba gagap di depan mimbar, gimana kalau malu-maluin. Tapi saya ambil keputusan waktu itu, terserah aja deh. Mau saya malu-maluin, mau saya pingsan di atas mimbar, yang penting saya taat aja kepada Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Akhirnya tiba waktunya untuk saya praktek di kelas khotbah, dan ternyata hasilnya luar biasa, puji Tuhan. Meskipun karena pertama kali khotbah pasti ada bagian-bagian yang kurang ya. Nah itu saya ambil sebagai masukan. Kita sendiri nggak bisa jadi pengkhotbah yang sempurna ya, apalagi kita baru memulai. Kita harus banyak belajar. Pasti ada yang namanya miss atau kesalahan. Tapi it's okay teman-teman. Hidup ini kan kita terus berproses menjadi semakin lebih baik. Dan overall waktu itu luar biasa. Lalu pas saya khotbah, itu kan yang waktu praktek. Lalu pas saya khotbah yang pertama kali, sempat dakdikduk. Tapi ketika saya mau naik ke atas mimbar, saya pegang mic. Tiba-tiba saya merasakan keberanian yang daripada Tuhan. Tiba-tiba saya bisa berkhotbah berapi-api. Dan banyak yang bilang terberkati. Bahkan ada yang sampai WA saya juga. Karena waktu itu ada sesuatu something ya. Ketika saya berkhotbah, saya sudah menyusun materi khotbah sedemikian sesuai dengan ya homiletika gitu ya. Saya sudah susun pembukaannya seperti ini, tapi ketika saya di atas mimbar, tiba-tiba Tuhan alihkan saya, apa yang sudah disusun itu tiba-tiba dirubah, tiba-tiba. Dan ternyata gara-gara itu dirubah, ada orang yang terberkati. Pesan itu disampaikan spesifik ke seseorang. Jadi waktu selesai saya khotbah, banyak yang terberkati. Terus ada satu orang yang WA, karena saya lambat respon, pesannya dihapus. Akhirnya saya kasih di WA itu, saya kasih stiker, kok dihapus, saya kan belum baca. Terus dia balas, iya Kak, terima kasih firmannya tadi. Yang Kakak bilang tadi, itu saya. Jadi waktu itu saya yang sudah susun pembukaan untuk khotbah, tiba-tiba di atas mimbar Tuhan alihkan saya untuk mengatakan hal yang lain, untuk menyampaikan hal yang lain. Jadi saya bilang seperti ini,
kamu nggak kebetulan datang ke ibadah ini. Mungkin kamu ada tujuan yang lain, mau kemana, tapi kamu hari ini memilih datang ke ibadah ini, itu nggak kebetulan. Tuhan punya maksud, Tuhan punya sesuatu yang ingin disampaikan ke kamu. Kurang lebih seperti itu, saya bilang waktu itu ya. Dan dia bilang, itu kena sekali ke dia. Firman itu kena sekali ke dia, padahal itu baru pembukaan, belum masuk ke firman Tuhan. Karena waktu itu dia bilang, dia sebenarnya pengen ke kafe, bukan pengen ibadah. Dia pengen ke kafe, setelah dari kafe, tengah malam, dia mau clubbing. Tapi entah kenapa, waktu itu dia memilih nggak ke kafe dan nggak ke clubbing. Tapi dia memilih untuk datang ke ibadah itu. Dan ketika dia datang ke ibadah itu, tiba-tiba saya menyampaikan sesuatu yang confirm, yang kena ke dia. Dan saya percaya itu adalah pekerjaan Roh Kudus Tuhan. Dan akhirnya dia terberkati. Saya nggak bisa apa-apa, saya yang minder, penakut, demam panggung, tiba-tiba bisa Tuhan pakai menjadi alatnya untuk menyampaikan firman-Nya. Itu semua adalah anugerah Tuhan dalam hidup saya, dan saya percaya ya setiap kita ini dipanggil untuk preach the gospel to every creature. Kita dipanggil untuk bersaksi, berkhotbah. Itu bukan hanya untuk orang yang sekolah Alkitab, bukan hanya untuk pendeta, tapi itu adalah panggilan kita semua. Dan kalau kamu secara khusus dipanggil Tuhan untuk mengkhotbahkan Tuhan depan orang banyak, lakukan aja, terima aja panggilan Tuhan itu. Karena ketika kamu melangkah bersama Tuhan, kamu yang tidak bisa, tiba-tiba kamu menjadi bisa. Amin. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan bisa pakai loser seperti saya, orang yang gak bisa apa-apa, orang yang banyak kekurangan. Tuhan juga bisa pakai hidup kamu. Jadi jangan look down diri kamu sendiri ya, underestimate diri kamu sendiri. Kita memang gak bisa apa-apa, kita memang punya banyak kelemahan. Tapi kalau Tuhan sudah pilih kamu, Tuhan mau pakai mulutmu, Tuhan mau pakai hidupmu, maka dia akan pakai kamu secara luar biasa. Amin. Saya percaya firman Tuhan ini menjadi berkat buat kalian semua. Kalau kamu menyaksikan sampai sekarang, sampai menit detik ini, berarti firman Tuhan ini untuk kamu. Karena Tuhan punya penentuan dalam hidup setiap kita. Amin. Kalau kamu lagi bergumul tentang minder, demam panggung, insecurity, kalau kalian ingin didoakan, kalian boleh DM Instagram saya atau TikTok saya, linknya ada di description. Saya akan doakan. Kalau kalian pengen sharing-sharing masalah pengalaman kalian tentang insecurity, minder, demam panggung, kalian juga boleh tulis di komentar. Oke, Tuhan Yesus memberkati.